Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Senin 19 Desember 2022. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Tema renungan kita hari ini adalah mujizat ada bagi yang setia. Renungan kita pada hari ini dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR dari Komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta. Doa hari ini akan dipimpin oleh saya sendiri, Suster Maria Wigberta PRR. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih cinta-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami masing-masing secara cuma-cuma. Tuhan Yesus, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa mengenal dan mencintai kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya,
Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mujizat selalu ada bagi orang yang setia pada Allah. Itulah yang dialami oleh Sakaria dan Elisabet, seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Sampai masa tuanya, Sakaria dan Elisabet tidak memiliki anak.
Disebutkan pula bahwa Elisabet mandul. Hal ini pastilah menjadi pergumulan bagi mereka berdua. Apa yang salah atau dosa apa yang ditanggungnya? Itulah kebanyakan orang berpikir mengenai realitas pedih tersebut. Sakaria dan Elisabet tentu sudah berdoa sekian lama, namun Tuhan belum juga menjawabnya. Meski demikian, Sakaria tetap percaya dan setia melayani Tuhan. Injil Lukas mengisahkan keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Kesetiaan dan totalitas Sakaria ditanggapi Tuhan. Seorang malaikat datang kepada Sakaria dan menyampaikan kabar baik kepadanya. Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Ya, mujizat selalu ada bagi orang yang setia pada Allah. Bukan karena jasa manusia, tetapi karena kebesaran cinta Allah yang tak terbendung pada kita. Apa yang dialami oleh pasangan Sakaria dan Elisabet itu menunjukkan betapa besar cinta Allah pada mereka yang setia padanya. Bagi Allah tidak ada yang remeh, tidak ada pula yang mustahil. Semua berharga di hati Allah dan segalanya mungkin bagi Allah. Entah sudah tua, bahkan pikun, peyot, dan merasa tak berguna, bahkan divonis mandul. Allah tidak meremehkannya. Allah memandangnya berharga. Keagungan cinta Allah mengatasi segala ketidakmungkinan dan waktu Tuhan akan datang tepat pada saatnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang mengalami peristiwa-peristiwa berat, situasi-situasi sulit, menanggung beban yang tidak ringan, bahkan diambang keputusasaan hidup, hampa tak berguna, tidak bahagia, atau merasa doa tidak dikabulkan. Kalau menghadapi dan menanggung itu semua, apa reaksi kita? Masihkah kita berharap dan setia pada Tuhan? Atau sebaliknya, kita tidak percaya lagi, menyerah, bahkan mengomel dan mengumpat? Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita bercermin pada Sakaria dan Elisabet, meneladaninya tetap hidup benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah serta ketetapannya dengan tidak bercacat. Ringkasnya setia pada Allah. Mengapa tetap harus bertahan dalam kesetiaan pada Allah? Karena kita berharga bagi Allah dan Ia memberi yang terbaik bagi kita. Masa Advent ini menjadi masa emas untuk memupuk kesetiaan pada Allah dengan hidup benar dan menuruti perintah serta ketetapan Allah. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati dan hidup kita sehingga menjadi palungan yang hangat bagi Sang Immanuel yang lahir dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja Allah, Allah Bapa Maha Kasih, jadikanlah gerejamu tanda cinta kasih
yang selalu mencurahkan perhatian kepada penderitaan manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, Allah Bapa Maha Baik, jauhkanlah para bangsa dari peperangan dan pertumpahan darah. Semoga damai sejahtera menguasai hati umat manusia berkat kedatangan Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, Allah Bapa Maha Kasih, berkati dan hiburlah mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perayaan Natal nanti, sebab Kristus telah berkenan lahir sebagai bagian dari orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, Allah Bapa Maha Kudus, kuatkanlah kami agar pada hari-hari terakhir menjelang Natal ini, kami mampu menyingkirkan segala rintangan dan godaan, sehingga kami pantas menyambut kedatangan Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Kami akan hadir kembali pada hari berikutnya untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.